Upacara pelantikan dan serah terima jabatan DKKL periode 2020-2021 hari Sabtu 19 Desember 2020 siap dimulai. Kepada Pater Suharyadi dipersilahkan memasuki lapangan upacara. Pater dan Brother, Bapak Ibu Guru dan karyawan serta KKL sekalian yang terkasih, pada kesempatan pagi hari yang indah ini, kita bersama-sama akan menyaksikan proses serah terima dan pelantikan di KKL yang baru yang telah terpilih. Acara pelantikan di KKL baru biasanya kita selenggarakan pada tanggal 10 November pada Hari Pahlawan. Tahun ini karena situasi yang khusus dan istimewa, kita mengadakan upacara pelantikan di KKL baru pada tanggal 19 Desember, tepat pada saat penutupan semester pertama tahun ajaran ini. Pater-pater, Bapak Ibu Guru dan KKL sekalian yang terkasih, mereka yang terpilih sebagai DKKL yang baru untuk periode 2020-2021 telah mengalami proses seleksi, proses regenerasi sejak tanggal 26 September dan akhirnya sampai berpuncak pada proses pemilu deliberasi pada tanggal 6 November yang lalu. Dan mereka di bawah bimbingan dari DKKL yang lama serta Pak Jimmy dan rekan-rekan telah dipersiapkan sedemikian rupa supaya mereka sungguh-sungguh siap untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Warga Kolosial Wilayah yang baru. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, DKKL yang baru akan mengalami situasi yang juga tidak mudah sebagaimana yang dihadapi oleh kita bersama pada saat-saat ini. Mengalami situasi yang tidak pasti, tantangan yang semakin kompleks, situasi yang penuh bergejolak, tapi juga sesuatu yang kadang-kadang menuntut kita untuk berani mengalami perubahan dan berani membuka imajinasi kita untuk menyadari situasi kita saat ini, lalu dengan rendah hati berani membangun jejaring dan kolaborasi untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai DKKL yang baru. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak DKKL baik yang lama maupun yang baru untuk kembali menyadari kenapa kita secara tradisi melantik DKKL yang baru dan juga melakukan upacara serah terima kepengurusan DKKL pada saat Hari Pahlawan. Dan ini kiranya berkenaan dengan spirit roh dari pendiri Kolese ini, yaitu Pater Van Jan Wayenburg. Pater Wayenburg mendirikan Kolese ini pada masa situasi ketika Republik Indonesia penuh bergejolak usai perang kemerdekaan. Dan beliau melihat semangat orang-orang muda, mereka yang pulang dari perang bergerilya, orang-orang yang punya semangat berjuang yang tinggi, tapi mereka yang juga membutuhkan pendidikan. Maka beliau memimpikan siswa-siswi Kolese Loyola sebagai orang-orang muda yang dengan penuh aktif dan giat berjuang untuk kemajuan bangsa ini, memiliki pendirian, keteguhan moral, serta hati nurani di dalam perjuangannya supaya ikut serta bisa membangun dan memajukan bangsa dan masyarakat Indonesia. Maka semangat ini kiranya perlu selalu kita bawa, meskipun pada tahun ini, kesempatan ini, pelantikan DKKL kita laksanakan pada akhir semester.
yang pertama. Maka pesan saya bagi para DKKL yang nanti akan dilantik adalah jadilah KKL, jadilah orang-orang muda yang dengan penuh semangat dan keberanian berjuang untuk memajukan kolese kita, untuk memajukan masyarakat, dan lebih-lebih juga menjadi pribadi-pribadi yang punya pendirian moral yang teguh atas dasar iman kita sebagai orang-orang Katolik, sebagai orang-orang Kristiani, sebagai orang yang meyakini bahwa kita diciptakan untuk memuji dan memuliakan Allah melayani Dia di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak para DKKL untuk menempatkan seluruh tugas pelayanan sebagai Dewan Keluarga Kolese Loyola untuk periode 2020-2021 dalam semangat yang dicanangkan oleh Serikat Yesus melalui preferensi apostolik universal, yaitu untuk membawa semangat kolaborasi dan networking di dalam karya, tanggung jawab dan tugas kalian. Bahwa situasi yang kita hadapi ini semakin begitu besar tantangannya, dan orang terkoneksi satu sama lain semakin kuat. Maka kiranya kita juga perlu menghadapi situasi tantangan ini. Pertama dengan daya imajinasi, mengenali sungguh-sungguh konteks kita, membuka pikiran, hati dan juga kehendak kita untuk memahami situasi dan tantangan zaman ini dan kemana kita mau mengarah. Dan di samping itu, kita menyadari bahwa dengan rendah hati, kita membutuhkan begitu banyak orang, dukungan dari banyak pihak supaya tanggung jawab ini bisa dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Maka sebagai DKKL, saya berpesan supaya kalian berani untuk selalu dengan penuh penghargaan menjalin kerjasama yang baik dengan siswa-siswi, dengan KKL di Kolese Loyola, angkatan kelas 10, 11 maupun 12, mengajak mereka untuk bersama-sama aktif bertanggung jawab, giat dalam membangun dan memajukan kolese kita sesuai dengan semangat dasar 4C yang kita hidupi. Agar apa? Agar kita sekalian, agar siswa-siswi Kolese Loyola ini jadi pribadi-pribadi yang sungguh bisa memimpin hidup mereka sendiri, mengarahkan hidup mereka pada tujuan akhir hidup kita. Dan lebih-lebih juga agar hidup kalian semakin berdampak, membawa kebaikan bagi lingkungan terkecil maupun juga lingkungan yang lebih besar bangsa dan dunia ini. Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus DKKL yang lama di bawah kepemimpinan Vincent Berta. Terima kasih atas pelayanan kalian. Selamat berwisiat dan selamat melanjutkan hidup kalian ke depan, melanjutkan ke perguruan tinggi, dan untuk DKKL yang baru yang nanti akan dilantik oleh kepala sekolah, dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Yohanes Wahyudi Utomo. Semoga dengan pelantikan ini berkat Tuhan senantiasa menyertai kalian semua. Sekian, terima kasih dan Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, Pater, Frater, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang terkasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna mengadakan serah terima jabatan sekaligus pelantikan Dewan Keluarga Kolese Loyola yang baru masa bakti 2020-2021. Sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Di sini, saya mewakili Dewan Keluarga Kolese Loyola masa bakti 2019-2020 ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pater, Frater, Bapak Ibu Guru, para karyawan, dan teman-teman yang telah setia membantu mewujudkan semua program dari DKKL. Tidak terasa, selama kurang lebih 1 tahun kami menjabat sebagai pengurus DKKL masa bakti 2019-2020, kini telah usai. Dan kini tiba waktunya untuk
menyerahkan roda keorganisasian kepada generasi selanjutnya, yaitu DKKL Masa Bakti 2020-2021. Banyak program yang kami miliki dan beberapa di antaranya telah kami laksanakan dengan mengerahkan semua kemampuan yang kami miliki. Namun masih banyak juga program yang belum sempat terlaksana selama kami menjabat menjadi DKKL. Untuk itu, kami selaku Dewan Keluarga Kolese Loyola Masa Bakti 2019-2020 ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang kami lakukan selama kami menjabat menjadi DKKL. Dan kami berharap DKKL periode-periode selanjutnya bisa lebih baik dan sempurna dari DKKL yang sebelum-sebelumnya. Serah terima jabatan ini sekaligus merupakan pengalihan tanggung jawab dari pengurus DKKL yang lama ke pengurus DKKL yang baru. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat kepada pengurus DKKL yang baru. Kami berharap kalian dapat bekerja secara profesional demi kesuksesan kita bersama dan bukan untuk ambisi pribadi. Contohlah segala sesuatu yang baik dan buanglah jauh-jauh segala sesuatu yang buruk. Terakhir, saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada Pater, Frater, pendamping DKKL, Bapak Ibu Guru, serta para karyawan atas bekal dan bimbingannya selama kami menjabat menjadi DKKL. Untuk itu, kami memohon maaf kepada Pater, Frater, dan Bapak Ibu untuk tidak bosan-bosannya untuk memberikan nasihat kepada pengurus DKKL yang baru seperti apa yang telah Pater, Frater, dan Bapak Ibu berikan kepada kami selaku pengurus DKKL yang lama. Agar nantinya pengurus DKKL yang baru ini dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Tidak lupa juga kepada teman-teman DKKL periode 2019-2020, karena tanpa kalian, saya tidak dapat berbuat apa-apa, dan tanpa bantuan dan dukungan kalian pula, mungkin program-program kita tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kerjasama kalian semua. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan karena saya adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sekali lagi selamat atas terpilihnya Dewan Keluarga Kolese Loyola Masa Bakti 2020-2021. Semoga pemikiran yang baik datang dari segala penjuru. Terima kasih. Pertama, peringatan Hari Guru. Waktu pelaksanaan 25 November 2019. Tempat pelaksanaan Kompleks SMA Kolese Loyola. 2. Kelas meeting pertama. Waktu pelaksanaan 11 sampai 20 Desember 2019. Tempat pelaksanaan Kompleks SMA Kolese Loyola. Ketiga, malam sosialisasi. Waktu pelaksanaan 20 Desember 2019. Tempat pelaksanaan Aula SMA Kolese Loyola. Yang keempat, KEKL Alumni Day. Waktu pelaksanaan 22 Desember 2019. Tempat pelaksanaan Kompleks SMA Kolese Loyola. 5. Pesta Natal. Waktu pelaksanaan 8 Januari 2020. Tempat pelaksanaan Aula SMA Kolese Loyola. 6. Studi banding. Waktu pelaksanaan 27 sampai 31 Januari 2020. Tempat pelaksanaan SMA Selamat Pagi Indonesia, SMAK Kolese Santo Yusuf Malang, SMAK Kolese Santo Mikael Surakarta, SMA Kolese De Brito. 7. Valentine's Day. Waktu pelaksanaan 10 sampai 21 Februari 2020. Tempat pelaksanaan Kompleks SMA Kolese Loyola. 8. Loyola Premier League. Waktu pelaksanaan 14 Maret 2020. Tempat pelaksanaan Aula SMA Kolese Loyola. 9. Penggalangan dana COVID-19. Waktu pelaksanaan 30 Maret 2020 sampai 30 Mei 2020. Tempat pelaksanaan kitabisa.com. 10. LC Hotel. Waktu pelaksanaan 26 April 2020 sampai 27 Mei 2020. Tempat pelaksanaan media sosial Instagram. 11. Prapopsila 2020. Waktu pelaksanaan 11 Juli 2020. Tempat pelaksanaan Zoom dan Google Meet. 12. Popsila 2020. Waktu pelaksanaan 13 sampai 17 Juli 2020.
Tempat pelaksanaan Zoom dan Google Meet. 13. Forum Pelajar Kolese. Waktu pelaksanaan 29 Juni 2020 sampai 27 Juli 2020. Tempat pelaksanaan Google Meet. 14. Kolese Talent. Waktu pelaksanaan 5 sampai 20 Juli 2020. Tempat pelaksanaan media sosial Instagram. 15. Lowongan bisnis. Waktu pelaksanaan 5 Juli 2020 sampai 7 November 2020. Tempat pelaksanaan media sosial Instagram. 16. Loyola Podcast. Waktu pelaksanaan bulan Agustus sampai November 2020. Tempat pelaksanaan ruangan band SMA Kolese Loyola. 17. Loyola Charity Program. Waktu pelaksanaan 30 Agustus 2020 sampai 12 Desember 2020. Tempat pelaksanaan media sosial Instagram. 18. Regenerasi DKKL. Terdiri dari sosialisasi. Waktu pelaksanaan 18 September 2020. Tempat pelaksanaan Google Meet. Seleksi wawancara. Waktu pelaksanaan 30 September 2020. Tempat pelaksanaan Google Meet. Seleksi tahap pertama. Waktu pelaksanaan 5 sampai 18 Oktober 2020. Tempat pelaksanaan Google Meet. Seleksi tahap 2. Waktu pelaksanaan 21 sampai 25 Oktober 2020. Tempat pelaksanaan Google Meet. Kampanye. Waktu pelaksanaan 27 Oktober 2020 sampai 3 November 2020. Tempat pelaksanaan Google Meet. Malam debat. Waktu pelaksanaan 12 November 2020. Tempat pelaksanaan Zoom. Deliberasi. Waktu pelaksanaan 13 November 2020. Tempat pelaksanaan Google Meet dan Google Classroom. 19. Bawa botol minum. Waktu pelaksanaan 11 November 2019 sampai 19 Desember 2020. Tempat pelaksanaan Kompleks SMA Kolese Loyola. 20. Diet plastik. Waktu pelaksanaan 11 November 2019 sampai 19 Desember 2020. Tempat pelaksanaan Kompleks SMA Kolese Loyola. 21. Daftar dan kartu ulang tahun. Waktu pelaksanaan 11 November 2019 sampai 14 Maret 2020. Tempat pelaksanaan papan pengumuman SMA Kolese Loyola. 22. Official account DKKL. Waktu pelaksanaan 11 November 2019 sampai 19 Desember 2020. Tempat pelaksanaan media sosial lain. 23. DKKL Times. Waktu pelaksanaan 11 November 2019 sampai 19 Desember 2020. Tempat pelaksanaan media sosial Instagram. Kegiatan yang akan kami laksanakan setelah masa jabatan Dewan Keluarga Kolese Loyola 2019-2020 adalah pembuatan yearbook. Demikianlah laporan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan setelah masa jabatan Dewan Keluarga Kolese Loyola periode 2019-2020. Semua kegiatan yang telah kami lakukan tidak lepas dari rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan partisipasi keluarga besar Kolese Loyola. Atas dukungan dan kerjasamanya selama ini kami mengucapkan terima kasih. Semarang, 19 Desember 2020. Dewan Keluarga Kolese Loyola periode 2019-2020.
Mayorem Dei Gloria. Melalui surat keputusan ini, kami memberitahukan susunan kepengurusan Dewan Keluarga Kolese Loyola DKKL periode 2020-2021 sebagai berikut. Ketua Anya Paulina. Wakil Ketua Yohanes Abel Febi Christian. Sekretaris Alexandra Felicia Harto Atmojo. Bendahara Natasha Angelique Bibo. Si Liturgi Beato Thomas Sugi Gilipa. Sie Seni Budaya Antonia Elena Listia Aramita. Si Olahraga Yosafat Haryo Setio Rindanto. Si Lingkungan Hidup Jovian Luxi Octaviano Gracia. Si Humas Alexandra Theodora Intan Senior. Pengurus DKKL periode 2020-2021 akan dilantik dalam upacara pada hari ini, Sabtu 19 Desember 2020, untuk masa kepengurusan 1 tahun. Selamat kepada pengurus DKKL periode 2020-2021 yang sudah terpilih. Selamat berkarya dan selamat berjuang untuk mewujudkan keluarga Loyola yang memiliki solidaritas dan kepedulian sosial, Loyola yang bersih dan nyaman. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas keterlibatan dan perjuangan pengurus DKKL periode 2029-2020, Ketua Vincent Tirta Sutanto, Wakil Ketua Venus Valencia, Sekretaris Clarissa Agatha Purnomo, Bendahara Lidwina Pranganta Galung Lagaida, Si Liturgi Fredericus Nugrahadi Setia Prayoga Adrianto, Si Seni dan Budaya Christopher Marcelino, Si Olahraga Rafael David Santoso, Si Lingkungan Hidup Rizky Aji Saputra, dan Si Humas Kwa Fania Aurelia Budianto. Selamat berjuang untuk menyiapkan masa depan, khususnya selama kelas 12. Terima kasih, Tuhan memberkati. Semarang 19 Desember 2020. Hormat kami, tim regenerasi, Pamong SMA Kolese Loyola, mengetahui Kepala SMA Kolese.
Yang terhormat Pater, Frater, Bapak Ibu Guru, para KKL dan KBKL sekalian. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan perlindungan sehingga kita semua masih bisa bernafas sampai dengan detik ini. Puji syukur pula karena Tuhan menyertai kami semua yang ada di sekolah sehingga kami bisa sampai di sini dengan selamat tanpa suatu halangan apapun. Pater, Frater, Bapak Ibu Guru, para KKL dan KBKL semua. Pada kesempatan ini, saya mewakili DKKL periode 2020-2021 mengucapkan banyak terima kasih kepada KBKL yang mana telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih dan memberikan kepercayaan kepada saya dan juga 8 teman saya yang lain untuk menjabat sebagai Dewan Keluarga Kolese Loyola periode 2020-2021. Terima kasih pula saya sampaikan mewakili teman-teman kepada pihak sekolah, Pater dan Frater, tim regenerasi, Bapak Ibu Guru, dan KKL semua, serta orang tua yang telah membantu kami bisa berkembang sejauh ini melalui banyak proses hingga akhirnya kami terpilih menjadi Dewan Keluarga Kolese Loyola. Sebelum saya dan teman-teman memulai melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai DKKL, maka saya berharap agar para KBKL bisa selalu memberikan support, semangat, dukungan kepada saya maupun teman-teman semua. Kami menyadari bahwa tanpa dukungan dari seluruh KBKL, apa yang kami lakukan tidak ada artinya. Kami ada untuk KBKL semua. Kami mohon bantuan, terutama untuk keberhasilan program-program ke depan, agar bisa semakin membawa maju nama Loyola. Dan terkhusus untuk Dewan Keluarga Kolese Loyola 69 dan juga tim regenerasi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya berharap agar kalian tiada bosan untuk memberi bimbingan pada kami. Kami menyadari betapa kami tidak ada apa-apanya bila tanpa dukungan semua pihak. Pater, Frater, Bapak Ibu Guru, para KKL dan KBKL semua. Kiranya cukup sampai di sini saja pidato saya sebagai anggota Dewan Keluarga Kolese Loyola yang baru. Bila ada kekurangan, saya memohon maaf untuk itu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Ad Maiorem Dei Gloriam.
berkah dalam. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili Kepala Sekolah, Pater Antonius Hugo Kristiawan SJ, MHUM, yang pada kesempatan hari ini berhalangan hadir. Yang pertama, kami sekolah mengucapkan terima kasih kepada DKKL yang baru dan juga DKKL, terlebih DKKL yang lama di bawah kepemimpinan Vincent Tirta. Kalian paling tidak dalam situasi sulit ini itu mampu untuk terus bekerja, terus berkarya, memajukan Loyola. Paling tidak dari bulan Maret hingga sampai Desember kali ini, kita masih dalam situasi LOC, situasi yang tidak mudah, saya pikir, untuk DKKL. Bagaimana kalian berkreasi, bagaimana kalian tetap berkarya di dalam situasi yang tidak gampang ini. Sekali lagi, terima kasih, kalian sudah bekerja luar biasa. Ambillah hal-hal yang baik, hal-hal positif yang saya yakin sekali akan berguna untuk hidup kalian di masa depan. Terima kasih atas jerih payah kalian, waktu, tenaga, dan juga pikiran. Tepuk tangan untuk DKKL yang lama. Terima kasih pula kepada Kepamongan, tim regenerasi, dan juga pendamping DKKL yang selama ini juga berupaya dengan keras untuk mendampingi DKKL yang lama, bagaimana mereka bekerja dan berkarya serta melayani Kolese Loyola. Yang kedua, saya ingin berpesan pada DKKL yang baru di bawah kepemimpinan Anya Paulina. Kalau di dalam buku Heroic Leadership, Chris Loni itu menuliskan 4 pilar. Saya yakin kalian sudah paham itu. Bahwa yang pertama, kalian harus menyadari. Sadar diri akan apa? Banyak hal yang harus kita sadari. DKKL yang baru mestinya menyadari bahwa ini bukanlah suatu hal yang kebetulan. Tuhan pasti punya rencana bahwa kalian terpilih menjadi DKKL. Yakinlah, ya. Sadarlah bahwa kalian itu punya potensi, punya kemampuan, punya bakat, talenta yang bisa kalian kembangkan untuk mengemban tugas ini. Dalam janji kalian juga harus menyadari tugas dan tanggung jawab kalian. Jelas sekali di dalam janji itu. Kalian juga harus menyadari bahwa ketika kalian berkarya, kalian tidak bisa bekerja sendiri. Maka penting bagi kalian untuk selalu bekerja sama. Tidak hanya sesama pengurus DKKL, terlebih dengan KKL, terlebih dengan guru dan karyawan, eksekutif maupun yayasan. Kalian harus bisa bekerja sama dengan semua elemen di sekolah. Berikutnya, di dalam buku itu dikatakan soal heroik. Apa yang bisa kita lakukan dengan sifat heroik itu? Tentu banyak hal, ide, gagasan yang sebenarnya sederhana, tetapi kalau kalian lakukan secara luar biasa, inilah heroik yang bisa kalian lakukan sebagai pengurus DKKL. Maka kami berharap tidak hanya copy paste dengan program-program DKKL yang lama, tetapi ada tidak terobosan-terobosan baru yang semakin memajukan SMA Loyola. Ini menjadi tantangan buat kalian. Berikutnya, kalian harus memiliki cinta. Bagaimana kalian bisa mencintai Tuhan melalui pelayanan dalam DKKL ini? Belajar dari Ignatius itu digerakkan oleh cintanya dia kepada Tuhan. Nah, karena Santo Ignatius menjadi patron SMA Kolese Loyola, saya berharap DKKL juga memiliki sikap
demikian. Sadar bahwa kalian melakukan bukan karena keterpaksaan, tetapi cinta yang tulus untuk Tuhan sendiri. Kalian juga harus memiliki kecerdasan. Bukan bagaimana kalian itu mengakali, tetapi bagaimana kalian berpikir untuk menjadi lebih baik. Program-program kalian cermati dengan sungguh-sungguh, bagaimana itu bisa menyumbangkan hal yang baik, semakin memajukan SMA Loyola. Manakala kalian menerima aspirasi dari KKL, silahkan dicermati dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya ditelan mentah-mentah. Mana yang terbaik kalian pilih, kalian pilah. Nah, disinilah kalian berdiskresi. Buatlah segala keputusan-keputusan yang kalian akan buat itu sungguh-sungguh dipikirkan secara matang bersama tim melalui guru pendamping dan juga kepamuan. Kami yakin kalian akan semakin memajukan SMA Loyola. Et Maiore Dei Gloria. Terima kasih. Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang bertata di atas surga, kami sungguh bersyukur karena rahmat-Mu pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama di ruang ini, di tempat ini, untuk melaksanakan upacara pelantikan serta serah terima jabatan Dewan Keluarga Kolese Loyola. Bapak, kami sungguh sadar bahwa tahun ini, tahun 2020, merupakan tahun yang sungguh sangat sulit bagi kami. Pandemi COVID-19 membuat kehidupan kami sungguh-sungguh terjungkil balik. Ada banyak hal-hal yang seharusnya dapat berjalan normal menjadi macet, bahkan tidak berjalan sama sekali. Salah satunya kehidupan kami di SMA Kolese Loyola ini. Kendati demikian kami sungguh bersyukur karena Engkau masih memberikan kami pribadi-pribadi yang mampu memimpin kami, KKL serta KBKL. Mereka, para Dewan Keluarga Kolese Loyola, masa bakti 2019-2020, hadir di tengah-tengah kami untuk terus menjadi perpanjangan tangan-Mu, agar kami sungguh dapat merasakan kekeluargaan di tengah masa pandemi ini. Kami sungguh bersyukur atas kehadiran Tirta, Venus, Sasa, Galun, Riko, Toto, Rafael, Rizky, dan Fania di tengah-tengah kami. Pada hari ini, masa jabatan mereka telah berakhir. Kendati demikian, kami masih mohon rahmat-Mu. Semoga apa yang telah mereka alami sebagai DKKL menjadi bekal bagi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mampu menginspirasi tidak hanya kami, KKL dan KBKL, tetapi orang-orang di sekitar mereka. Dan pada hari ini, mereka telah menyerahkan jabatan mereka kepada rekan-rekan DKKL yang baru. Anya, Abel, Felis, Angelic, Beato, Ellen, Yosa, Jovian, dan Alexa. Kami mohon berkat-Mu, Bapak. Semoga mereka bersembilan ini mampu menjadi perpanjangan tangan-Mu di tengah-tengah kami, KKL dan KBKL. Semoga kehadiran mereka sungguh dapat menjadi inspirasi bagi kami di tengah-tengah masa yang sulit ini. Oleh karena itu, kami mohon berkat-Mu. Temanilah mereka, dampingilah mereka, supaya mereka dapat berkembang dalam Dewan Keluarga Kolese Loyola. Ini semua kami mohonkan padamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Kami mohon berkat-Mu melalui pengantaran Pater Suharyadi. Tuhan beserta kita, orang dan selama-lamanya. Semoga tidak ada yang baru dan keputusan-Mu, dan tidak ada lama yang melaksanakan tugas pada yang baru. Dalam tanda kalian, dan kalian selanjutnya, memberikan tugas, pelayanan, dan ajaran yang baru. Kita sekalian berdiri, dirinya kita kalah dengan kuasa. Upacara pelantikan DKKL periode 2020-2021 telah selesai.
Hadirin dipersilahkan meninggalkan ruang upacara.